Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Firliana. STB saya 18262 dari kelas B, mata kuliah Metode Penelitian, jurusan Teknik Informatika. Judul konten kesalahan penulisan dalam proposal dan laporan penelitian. Langsung saja. Pertama itu judul. Satu, harus memuat metode dan tujuan. Kedua, hindari kata berbasis, harus lebih jelas, sebenarnya mau ngapain, masalahnya apa, dan solusinya yang ditawarkan juga apa. Kemudian, abstrak. Pertama, abstrak itu berisi masalah, metode, hasil. Abstrak menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas tapi pendek. Ketiga, abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Contoh, abstrak untuk penelitian metode improvement. Pada proses XYZ, ada beberapa masalah yang muncul, yaitu masalah ABC, yang membuat proses XYZ tidak efisien. Kemudian, latar belakang masalah. Pertama, ikuti pola latar belakang masalah OMMKK masa SOLTU. Yang kedua, jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Benstons 2009. Yang ketiga, satu pertanyaan yang mengimitasi ke banyak referensi harus dilakukan dengan hati-hati. Keempat, kalimat dalam satu paragraf harus berisi atau pokok pikiran. Antar paragraf harus dibuat mengalir bersambungan dengan alur cerita yang runut. Pertanyaan, identifikasi masalah. Pertama, harus merangkumkan suatu masalah penelitian dari urai pada latar belakang masalah. Yang kedua, harus bahasa masalah. Yang ketiga, menemukan masalah bisa dari future work peneliti lain yang ada di paper teknikal. Biasanya diletakkan di dalam consultation. Yang keempat, masalah juga kadang bisa ditemukan dari review, khususnya yang membahas tentang problem atau challenge pada topik penelitian itu. Rumusan masalah. Pertanyaan penelitian. Who, do this, what, but not how to. Kedua, pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis. Gunakan kalimat tanya, jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan. Tujuan. Pertama, tujuan pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan baik, dengan lebih detail atau spesifik. Harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya atau sinkron dengan masalah. Yang ketiga, uraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan lebih dari satu sehingga mudah dipahami. Tinjauan pustaka. Pertama, memuat apa yang ada di judul. Contohnya, prediksi produksi padi dengan SFM berbasis PCO. Yang kedua, isi tinjauan pustaka SFM PCO produksi padi. Kedua, penjelasan harus lengkap, tuntas, dan merangkumkan banyak sumber, bukan memindahkan isi satu buku atau publikasi lain ke skripsi kita. Gambar dan tabel. 1. Caption untuk gambar di bawah, sedangkan untuk tabel di atas. Tidak ada dalam kalimat yang menyatakan gambar sebagai berikut, tapi yang benar adalah gambar 2.1 menjelaskan tentang. Ketiga, semua gambar dan tabel harus dinarasikan, harus dideskripsikan, dan dijelaskan maksudnya apa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi metode penelitian.
kesalahan penulisan penelitian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.